Optik Pratama, terus ada 20 juta dari Optik Pratama, 20 juta dari Optik Pratama. Kenapa dia begitu percaya diri? Ada apa? Apakah sudah diatur mafia hukumnya? Apakah sudah diatur mafia hukumnya? Mengejutkan. Tiba-tiba suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung geger bat tersambar petir di siang bolong. Ketika jaksa mengungkapkan adanya aliran dana dari Dr. Oki ke rekening seorang terdakwa pencemaran nama baik atas pengusaha skincare Henny Sagara, yaitu Ferry Marjani, dengan nominal sebesar 20 juta rupiah. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pertanyaan dari jaksa sesuai dengan BAP, di mana terdakwa Ferry Marjani membenarkan menerima aliran dana dari Dr. Oki sebesar 20 juta rupiah tersebut. Berikut detik-detik pengunjung di ruang sidang yang bergemuruh dan menggelegar. Terus ada 20 juta dari Optik Pratama, terus ada 20 juta dari Optik Pratama, 20 juta dari Optik Pratama. Tak ayal lagi, suasana ruang sidang berubah begitu menegangkan ketika kedua terdakwa ini selesai menjalani persidangan. Pendukung Henny Sagara pun menumpahkan rasa kesal dan amarah mereka ketika mengetahui bahwa benar adanya aliran dana dari Dr. Oki ke rekening seorang terdakwa Ferry Marjani sebesar 20 juta rupiah yang diduga buzzer ini. Kedua terdakwa pun terdiam seribu bahasa usai jaksa mengungkapkan adanya aliran dana dari Dr. Oki tersebut ke rekening salah seorang terdakwa pencemaran nama baik atas pengusaha skincare Henny Sagara. Ferry gimana nih? Restu Ferry. Tadi jaksa udah buka aliran dana nih dari Dr. Oki. Itu benar kan? Dr. Oki. Sebenarnya ini hanya awal permulaan saja ya. Karena perlu didalami lagi tentang aliran dananya. Ya, saya yakin ini hanya sebagian kecil saja, masih ada setoran tunai, ya masih ada setoran tunai, masih ada tadi kan didengar transfer dari A, B, C, D itu dari siapa? Periksa lagi transfer yang rekening-rekening tadi yang transfer ke terdakwa itu periksa lagi, itu uangnya dari rekening siapa itu. Ketika di tahun 2025 itu. Kenapa saya begitu yakin? Ya lagi-lagi saya dapat informasi dari orang dalam mereka yang mengetahui semuanya. Gitu kan. Jadi sebelum ini sesuai dengan fakta dan bukti yang saya dapatkan, saya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan keadilan ini. Gitu. Hari ini adalah yang dijadikan saksi ahli digital forensik. Nah, ahli digital forensik itu dari keilmuannya dia membuat terang sebuah perkara. Nah, di sini disitalah 6 handphone, 2 laptop. Yang mana di situ juga diakui Ferry dan Restu itu adalah barang mereka. Mereka melakukan editing dan uploading di situ. Artinya ini clear. Mereka yang melakukan, ya. Dan juga ketika ditanyakan kepada jaksa juga tidak ada sanggahan juga. Terus kemudian kita berbicara mengenai hal yang paling menarik ini. Jadi ketika ditanyakan oleh jaksa kepada para terdakwa, apakah ada transferan dari ini, salah satunya adalah angka 20 juta dari Dr. Oki. Nah, itu yang menjadi sebuah titik terang kenapa seorang Dr. Oki juga mentransfer kepada seseorang yang sudah menjalankan sebagai buzzer dari tahun 2017. Ini kan 2025. Betul, gitu kan? 2026. Enggak, pas kejadian itu masih 2025. Jadi dia buzzer yang sangat berpengalaman. Artinya adalah dia adalah profesional, bukan amatir, bukan orang yang baru melakukan sebuah kegiatan, ya kan? Dan kemudian ditangkap. Di situ kita sudah tahu tuh angka itu. Nah, untuk itu kita juga minta kepada Polda Jawa Barat, yaitu apa? Pengembangan perkara. Karena dalam perbuatan-perbuatan ini dari sisi logika, kalau kita lihat dia melakukan ini dibayar, melakukan ini dibayar, melakukan ini dibayar, kenapa pada saat postingan ini hanya melakukan edukasi,
Itu nggak masuk akal. Ketika nggak masuk akal, itu nggak masuk logika, di situ ada kejanggalan. Disitulah kita mintakan kepada kepolisian untuk dilakukan pengembangan lagi. Karena ada transferan kepada orang ini, tapi tidak diperiksa. Nah, terdakwa, tersangka, ataupun apapun itu, mereka boleh bohong kok. Hak mereka untuk bohong, tapi fakta-fakta sidang itulah yang nanti akan menunjukkan mereka bersalah apa enggak. Henny Sagara sebagai korban pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh kedua terdakwa. Maka, usai terungkapnya aliran dana dari Dr. Oki ke rekening terdakwa Ferry Marjani pun mengungkapkan bahwa fakta di persidangan ini baru permulaan saja. Karena bagi Henny Sagara, bahwa babak baru yang kini mulai terbongkar terkait adanya aliran dana kepada terdakwa perlu lebih didalami lagi, semua aliran dananya. Karena Henny Sagara merasa yakin bahwa fakta yang sudah terungkap terkait aliran dana dari Dr. Oki kepada rekening Ferry Marjani ini baru sebagian kecil saja dan masih adanya dugaan melalui setoran tunai. Henny Sagara pun bersumpah bahwa terkuak adanya aliran dana dari Dr. Oki ke rekening seorang terdakwa ini, maka dirinya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan keadilan. Henny Sagara juga mengaitkan aliran dana tersebut dengan postingan Dr. Oki Pratama atas rumah pribadinya di feed sosial medianya dengan tujuan yang tidak jelas. Menurut Henny Sagara, apa yang dilakukan termasuk diduga buzzer-buzzernya sudah banyak menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap dirinya dan keluarga. Usai mendapatkan serangan hoaks yang mengarah kepada pencemaran nama baik atas dirinya yang diduga dilakukan kedua terdakwa Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramadhani yang diduga sebagai buzzer profesional sejak tahun 2019. Ya, itu hanya sebagian kecil. Betul. Itu kan belum ada yang setor tunai gitu kan. Itu belum sampai didalami. Nah, saya ingin aparat penegak hukum sampai mendalami semua setoran tunai dan transferan ke anak buahnya si terdakwa. Tadi saya bilang kan, saya lihat Restu juga transfer ke Ferry gitu kan. Terus Dimas juga transfer ke Ferry. Periksa dong rekening Restu dan Dimasnya dan yang lain-lainnya. Bisa jadi itu transferannya dari siapa? Kok berujungnya ke rekening Ferry? Itu. Kalau misalnya dia masih mengelak ya, itu transferan bukan untuk menyerang gitu kan logikanya. Podcast. Rumah saya sampai diposting di feed-nya dia. Apa coba tujuannya dia posting rumah orang? Gitu kan, rumah saya, rumah pribadi saya lagi dibangun. Ngapain dia posting? Captionnya sih aman-aman, tapi komenan buzzernya itu menggiringnya hal negatif yang membuat saya bener-bener sakit hati sekali. Anak-anak saya menangis. Jadi maksud Bu Henny, kalau memang itu bukan untuk menyerang saya, ngapain kamu satu posting rumah saya? Itu aja gampang. Di situ jelas rumah apoteker Henny Purnamasari. Gitu kan, ngapain kamu posting rumah saya, Oki? Gitu kan, ngefans sama saya. Kan kamu tuh udah dikasih tahu nomor kontraktornya. Rumahnya juga mirip. Ngapain kamu posting rumah saya? Apa coba tujuannya? Sekarang udah kebukti ada aliran dana ke buzzer yang sudah ditahan. Coba orang waras pasti mikir, disambung-sambungnya juga pasti nyambung. Setelah kita minta pengembangan, supaya nanti diperiksa lagi. Mau bohong seperti apa? Penyidik itu pintar. Ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa melakukan yang namanya ekstraksi. Kenapa bisa ada transferan? Komunikasi apa awalnya? Kemudian berapa kali melakukan transferan? Terus kemudian apa laporan yang diberikan dengan adanya transferan itu? Berapa nominal transferan? Itu yang nanti kita mintakan pertanggungjawaban. Nah, supaya apa? Supaya perkara ini terang. Jadi tidak hanya untuk klien kami, tapi dengan semua yang terjadi di media sosial dan segala macam terang juga.
Harapan akan ditemukannya titik keadilan mulai dirasakan oleh Henny Sagara atas terungkapnya aliran dana dari Dr. Oki Pratama ke rekening salah seorang terdakwa dugaan pencemaran nama baik atas dirinya. Henny Sagara pun menyampaikan harapannya kepada pihak Polda Jawa Barat dengan adanya aliran dana dari Dr. Oki Pratama tersebut ke rekening salah seorang terdakwa agar penyidik dari Polda Jawa Barat bisa memeriksa Dr. Oki sebagai saksi dan kalau perlu dilakukan penyidikan ulang. Dan seperti inilah harapan dari Henny Sagara kepada pihak Polda Jawa Barat. Ya, saya lagi-lagi berharap ini semuanya terbongkar dan saya berharap atas nama keadilan semuanya betul-betul tegak lurus, gitu kan? Ya saya juga kaget tadi, makanya saya akan nangis, saya kaget, lemes, ya Allah akhirnya gitu kan. Walaupun ini hanya baru permulaan. Nah, yang saya pertanyakan di sini, kenapa saudara Oki Pratamanya tidak diperiksa di kepolisian? Sedangkan jelas ada transferannya dan jelas satu Indonesia tahu saya sedang bermasalah hukum dengan beliau. Kenapa saudara Oki Pratama tidak diperiksa? Ada apa Polda Jabar? Kenapa saudara Oki Pratama tidak diperiksa? Apakah ada mafia hukum di sini? Logikanya ada transparan dan satu Indonesia tahu saya sedang bermasalah hukum dengan dia. Kenapa tidak diperiksa? Setidaknya dipanggil kek jadi saksi. Kan kalian sendiri dengar waktu itu dia diwawancara oleh wartawan kan, dipertanyakan soal buzzer ini. Betul kan, dipertanyakan soal buzzer ini. Apakah saya nggak pernah dapat surat panggilan terkait buzzer. Kenapa? Logikanya kan ada transparan. Bisa baca kan, bisa melihat kan, ada transparan jelas. Kenapa tidak dipanggil menjadi saksi? Ada apa Polda Jabar? Apakah ada mafia hukum di sini? Kenapa tidak dipanggil? Setidaknya dipanggil lah, gitu kan? Diperiksa dulu. Itu uang apa? Kenapa? Ada apa dengan hukum di Indonesia ini? Saya ini adalah warga negara Indonesia. Ribuan perut bergantung pada perusahaan saya. Di mana hati nurani para penegak hukum? Tolong bedah ini sebedah-bedahnya. Benar-benar harus benar-benar diperiksa lagi. Ulangi lagi penyidikannya. Itu yang saya minta. Ini tidak fair. Itu yang saya minta. Ini tidak fair. Sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan informasi dari penyidik bahwa ada transferan dan ada setoran tunai. Ini tadi yang dibahas baru transferan ya. Ada setoran tunai yang diduga itu, gitu kan. Nah, saya bertanya pada waktu itu, kenapa tidak diperiksa? Nah, makanya lah kejanggalan inilah yang mungkin nanti suami saya dan pengacara saya bisa menjelaskan sudah sampai mana saya memproses hukum ini. Saya tidak tinggal diam aja, oh iya nggak diperiksa, oh ya udah deh nggak apa-apa, nggak begitu. Itu saya lakukan tindakan yang mungkin pengacara dan suami saya yang lebih paham seperti apa. Cuman aneh saja orang yang sedang bermasalah hukum dan dengan saya, awal pencetusnya sampai dia podcast gitu kan, memblack campaign saya, kok ada bukti transferannya terhadap buzzer yang ditahan. Karena laporan saya kok tidak diperiksa, ada apa? Ada apa negara ini? Terdakwa Ferry Marjani pun di persidangan sudah jelas bahwa benar adanya aliran dana dari Dr. Oki ke rekening miliknya. Namun ia membantah bahwa aliran dana dari Dr. Oki ini ada kaitannya dengan 12 postingan terkait Henny Sagara. Ferry juga membantah adanya dalang dari kasus dugaan pencemaran nama. Mengetahui hal tersebut, dengan tegas dan lugas, Henny Sagara meresponnya dengan mengatakan bahwa semua bukti-bukti yang ada sudah sangat jelas. Bahkan, Henny Sagara pun mengatakan dan menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami dugaan percobaan pemerasan. Henny Sagara pun menggambarkan kondisi hukum saat ini, sehingga Dr. Oki belum juga diperiksa. Polisi yang menurut Henny Sagara sebagai saksi atas kasus terdakwa Ferry Marjani dan Restu Ramdhani, suami Henny Sagara pun mengungkapkan bahwa dengan terbukanya salah satu fakta persidangan terkait adanya aliran dana dari Dr. Oki Pratama
ke rekening terdakwa Ferry Marjani, maka hal ini membuat semuanya akan menjadi terang benderang. Oke, lagi-lagi saya bilang, saya kan sudah memegang semua ya informasi dari orang dalamnya ya, dan itu ternyata sudah kita cek semuanya dan pastikan semuanya sudah sesuai. Kita lihat saja, kan saya sedang berjuang lagi nih untuk memulai lagi proses penyidikan ini. Gitu kan, ada apa ini? Logikanya yang udah jelas aja ada transferannya, ada namanya nggak diperiksa, apalagi yang lain-lainnya, coba kalian pikir. Ada apa ini? Udah tahu orang itu yang sedang bermasalah hukum dengan saya, dari awal dia memblack campaign saya. Gitu kan, malah ada bukti-bukti yang lain. Banyak bukti-bukti yang lainnya. Ada, disebutkan jangan? Jangan. Oh itu udah lewat sih. Yang ibaratnya diduga ada proses percobaan pemerasan, di mana yang gara-gara percobaan pemerasan ini sudah ada yang ditahan. Itu nyambung ke saya, dari awal itu sasarannya itu saya, yang dimintai nominal besar itu saya. Ada barang buktinya sudah ada di baik Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya. Kenapa tidak diperiksa? Diperiksa aja lah, datang aja lah. Tapi kan dengan percaya dirinya dia bilang tidak ada laporan sama sekali, surat panggilan sama sekali dari Polda Jabar kepada saya terkait buzzer ini. Kenapa dia begitu percaya diri? Ada apa? Apakah sudah diatur mafia hukumnya itu? Intinya Bu Heni menyebutkan nama tadi, teman-teman juga menyebutkan satu nama tadi, bukan asumsi, bukan kreativitas kita untuk menyebutkan nama, dan tidak ada lagi inisial yang disebutkan karena tadi jaksa sendiri yang menanyakan berdasarkan berita acara pemeriksaan. Secara eksplisit ditanyakan apakah benar ada beberapa transfer dari ABCD dan yang terakhir ada transfer dari seseorang yang selama ini memang kita sudah paham siapa orangnya. Nah, tetapi saat ini memang sudah terbuka di pengadilan dan ini sudah menjadi fakta persidangan. Mudah-mudahan ini bisa membuka semua menjadi lebih terang. Persaingan bisnis dan ada juga faktor pemerasan awalnya. Dan itu sudah diproses pelaporannya di Polda Jabar dan di Polda Metro Jaya, dan mungkin kalian juga tahu sebelumnya juga sudah ada yang menjadi terdakwa di kasus pemerasan. Seperti apa konkretnya? Jadi ada yang bersaksi gitu kan, dia merekam bahwa hancurkan Heni Sagara sehancur-hancurnya. Kalau tidak dihancurkan sehancur-hancurnya, kalau tidak memberikan 500 miliar, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi deril meres katanya. Hancurkan Heni Sagara, kalau dia tidak mau memberikan uang sebesar 500 miliar, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu kurang lebih seperti itu. Gitu kan, jelasnya mungkin nanti kalian bisa dengar di persidangan. Di awalnya itu mungkin kalau saya ngasih yang 500 miliar mungkin saya tidak akan di black campaign sehebat ini. Sama lah seperti modus-modus yang lainnya, seperti itu. Jadi karena ibu tidak memenuhi 500 miliar itu dimulailah. Betul, selama 1 tahun nggak berhenti. Karena tidak memenuhi. Betul, dibilang pabrik. Nah, ada lagi, kalau misalnya pabrik nggak mau di black campaign ditutup, itu ada lagi nominalnya. Ada lagi. Berapa? 1 triliun. Ada buktinya juga, sudah ada di pihak berwajib. Jadi ini bukan hanya persaingan bisnis, karena bosnya banyak. Bukan hanya satu tunggal bosnya, ingat. Ada yang satu motifnya memeras, ada yang satu motifnya itu persaingan bisnis. Mungkin yang satu persaingan bisnis mah uangnya mungkin sudah banyak, yang memeras mungkin butuh uang itu. Heni Sagara pun menjelaskan awal hubungan kerjasama dirinya dengan Dr. Oki. Menurutnya, Dr. Oki awalnya sebagai konsumen di pabrik miliknya. Lalu dari tahun 2018 dan sudah lama bekerja sama. Makanya Heni Sagara pun teringat ketika dirinya menjadi saksi korban pada sidang sebelumnya, di mana ia menangis karena bertanya kepada diri sendiri mengapa Dr. Oki bisa berbuat seperti ini. Heni Sagara pun mempertanyakan apa motivasi dari Dr. Oki di balik aksi beraninya melakukan hal-hal yang diduga diarahkan untuk merugikan dirinya.
Heni Sagara bahkan dengan nada tegas dan gamblang mengatakan bahwa jika Dr. Oki membutuhkan uang, maka ia tinggal mengatakannya kepada Dr. Oki. Ya intinya dia itu adalah konsumen maklun di pabrik saya dari tahun 2020 awal, tapi itu maklun ya. Sedangkan dia sudah menjadi konsumen saya sendiri, pabrik saya sendiri dari 2018. Sudah lama kita bekerja sama, ya makanya kenapa saya ketika kemarin di persidangan ketika disinggung itu saya menangis. Justru itu yang saya tanyakan, kenapa harus terjadi seperti ini. Tuh, mungkin oke, dia terkenal, saya tidak terkenal, omongan yang dia omongkan pasti semua orang percaya. Tapi apakah dengan kekuatan itu dia menjatuhkan saya? Dengan tujuan apa? Apakah hanya karena, maaf ya, dengan barang bukti yang ibaratnya kita miliki gitu, yang sudah kita laporkan juga, apakah gara-gara itu? Kalau misalnya butuh uang yang minjem, kan kita kenal, gitu kan? Jadi saya jadi bingung sendiri gitu kan. Dalam persidangan, dengan jelas terdakwa Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani mengungkap bahwa ketika mereka memposting terkait organisasi olahraga dan partai politik, mereka mengakui mendapatkan uang dari pihak-pihak yang disebutkan di persidangan. Maka suami Heni Sagara pun merasa optimis bahwa penyidik nantinya bisa membuktikan apa motivasi dari Dr. Oki melakukan transfer uang ke rekening Ferry Marjani sebesar 20 juta rupiah tersebut. Ada beberapa hal yang disampaikan, tapi terkait pertanyaan itu tentu kita semua merasa terusik, istilahnya logika berpikir jernih kita, kesadaran normal kita terusik ketika dia adalah pegiat media sosial untuk PSSI, untuk politik, yang semua ini kata dia dibayar, real dibayar secara profesional. Untuk yang skincare ini dia tidak dibayar katanya, inisiatif dia sendiri. Itu mengusik rasa rasionalitas saya lah. Tidak masuk logika. Ya tidak logis, tetapi tentu saja kita juga kan harus menghargai mekanisme persidangan. Tentu saja nanti kalau seandainya upaya kita untuk membuka kembali penyidikan ini berhasil, dan saya yakin akan berhasil, itu penyidik punya metode khusus, punya metode tersendiri. Penyidik kita tuh hebat-hebat, ya. Jadi untuk membuktikan mens rea dari seseorang mentransfer sejumlah uang untuk tujuan apa tuh sangat mudah. Tidak hanya pengakuan yang dibutuhkan, ya. Tidak hanya judulnya berita dari transfer itu misalkan Sabtu berkah, Kamis berkah, Rabu berkah kah, Jumat berkah kah? Itu kan dengan alasan yang tidak masuk akal. Tapi yang lebih penting menurut saya tadi begini. Poinnya adalah hakim anggota menyatakan bahwa dia sendiri sebenarnya tidak nyaman untuk di framing. Tadi dia ngerasa jangan di framing saya ya, seolah-olah ada orang yang transfer ke saya. Bagaimana tersiksanya istri saya waktu di framing sebagai mafia skincare Selama 1 tahun. selama 1,5 tahun. Gitu ya. 1,5 tahun. Nah, itu kan sesuatu yang berbalik, tidak menunggu lama. Artinya seseorang kalau punya itikat baik, tadi hakim anggota juga bilang, kalau mau menyerang produk, seranglah produknya, jangan serang personilnya. Heni Sagara pun mengaku sudah menyiapkan strategi jitu jika suatu saat nanti Dr. Oki akan memberikan jawaban yang mengelak terkait apa sebenarnya alasan dan motivasi utama ia mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa Ferry Marjani sebesar 20 juta rupiah. Heni Sagara pun menyampaikan pesan menohok dan pedas kepada Dr. Oki, bahwa kemanapun ia akan menghindar atau pergi bersembunyi. Maka Heni Sagara meyakini tetap akan ketahuan. Karena itu, sebagai langkah tegas dari Heni Sagara untuk mendapatkan keadilan, maka ia telah melaporkan Dr. Oki ke Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, bahkan hingga Bareskrim Mabes Polri. Dengan menohok dan suara yang tegas dan tidak takut berjuang untuk mendapatkan keadilan, Heni Sagara pun menyampaikan saran agar Dr. Oki membuka semuanya seterang-terangnya. Karena Heni Sagara mengaku akan berjuang sampai titik darah penghabisan,
sampai bos-bos pendana diduga buzzer-buzzer yang telah menghancurkan usahanya dan juga nama baik dirinya serta keluarganya bisa terbongkar dengan tuntas. Bahkan dengan suara lantang suami Henny Sagara Iwa Wahyudin membeberkan dugaan adanya itikat jahat dari Dr. Oki kepada keluarganya. Seperti inilah penjelasan dari suami Henny Sagara Iwa Wahyudin terkait dugaan adanya itikat jahat dari Dr. Oki tersebut. Gini, kalau misalnya dia masih mengelak ya, itu transferan bukan untuk menyerang, gitu kan, logikanya. Podcast, rumah saya sampai diposting di feed-nya dia. Apa coba tujuannya dia posting rumah orang? Gitu kan, rumah saya, rumah pribadi saya lagi dibangun. Ngapain dia posting? Captionnya sih aman-aman, tapi komenan buzzernya itu menggiringnya hal negatif yang membuat saya bener-bener sakit hati sekali. Anak-anak saya menangis. Apa coba tujuannya? Sekarang udah kebukti ada aliran dana ke buzzer yang sudah ditahan. Coba, orang waras pasti mikir, disambung-sambungin juga pasti nyambung. Kamu mengumpet sampai kemana pun pasti ketahuan. Tuh, rumah saya, pernah dia posting foto saya juga pernah, kalau nggak salah pernah. Terus produk, semuanya kita sudah pegang semua barang bukti, sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya, di Polda Jabar, marah sekarang ke Barreskrim. Mau sampai mana? Ya Allah, bener-bener kalau diingat, saya yakin Oki pasti akan membongkar ini semuanya. Walaupun saya tahu, saya tidak akan ngomong di sini, gitu kan. Saya juga tidak bodoh, biarkanlah Oki menceritakan semuanya. Udahlah bongkar semuanya, gitu kan. Ya sudah waktunya terbongkar, karena walaupun kamu nggak ngomong pun ya pasti akan terbongkar. Barang bukti di Polda Metro Jaya sudah sangat jelas seperti apa. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Hari-hari ini kita dihebohkan juga oleh postingan seseorang lah ya. Saya tidak perlu menyebut nama. Pada akhirnya juga nanti kalau sudah terbukti, seperti halnya tadi, Oki Pratama kan sudah menjadi fakta persidangan, kita berani menyebutkan. Nah, jadi memframing seolah-olah peristiwa di tahun 2024 itu di sekitar bulan Oktober, di mana di situ ada rilis BPOM tentang mafia skincare, itu ditujukan kepada pabrik kami. Dan untuk diketahui kami sudah memegang jawaban dari Badan POM. Karena ini menjadi sesuatu isu yang liar, kami bersurat ke Badan POM mengkonfirmasi apakah yang dimaksud dengan postingan-postingan ini, yang dimaksud dengan rilis Badan POM di Oktober 2024 ya, ini adalah pabrik kami. Sudah ada jawaban dari Badan POM, pada saatnya kami akan buka itu semua. Ya, jadi ini framing yang sedemikian rupa berusaha menghambat proses penyidikan yang ini lebih menarik sebenarnya. Artinya lebih lebih ada itikat jahat kalau menurut saya ya. Bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Tadi Bu Eni bilang rumahnya di posting, ada podcast 24 September dengan seseorang. Lalu juga sekarang Ferry dan Restu juga membuat postingan yang berisi fitnah dan hoax. Jadi sebenarnya saya masih yakin sih kebenaran ini akan menemukan jalannya, itu bukan sekedar jargon ya. Ya mungkin telat aja, harusnya mungkin beliaunya juga sudah ditahan ya kalau memang tegak lurus dari awal gitu kan. Logikanya ya itu aja, rumah saya ngapain diposting, itu aja. Gini, saya kenapa menekan saya supaya saya keluar uang gitu kan. Bertanya ya, saya bertanya apakah begitu tujuan kamu? Kalau ada yang bilang, ayo adu data sama saya. Yang pertama diundur ke hari berikutnya lah, seminggu atau 2 minggu saya lupa. Berikutnya alasannya sakit. Kita buktikan nanti bener nggak itu dia dipanggil. Kan dia masih ngelak sampai sekarang. Kan katanya nggak pernah dipanggil. Di kasus ini nih, di kasus Ferry Buzzer ini. Polda Jabar nggak pernah ada surat panggilan. Perkara sekarang sedang disidangkan. Dengan percaya diri, berarti kalian udah bisa lihat lah seperti apa orangnya. Kalau saya mah sudah hafal, sudah kenyang. Berarti 7 tahun saya berkenal dengan dia, cukup tahu seperti apa. Yang Pak Yunus bilang tadi, lawyer kami bilang, kami tidak pernah bicara tanpa bukti. Kemarin-kemarin, beberapa minggu kemarin setelah persidangan kami berbicara fakta. Tidak pernah menyebut nama, tapi kami sudah menyatakan memang kami mengetahui ada transfer, terbukti hari ini. Kan namanya pun jelas disebutkan, tidak lagi inisial.
Termasuk juga yang tadi ketika dia bohong, dia tidak pernah dipanggil kok sama Polda Jabar terkait kasus buzzer. Ayo ada data sama saya. Nanti kita lihat suatu saat bakal terbukti ya, dan kita lihat seperti apa kebenaran akan berpihak pada siapa, nanti kita lihat. Betul. Intinya pesan saya satu lagi buat Saudara Oki, saya juga melaporkan di Polda Metro Jaya, di Polda Jabar, di Barreskrim juga mungkin sekarang sedang berproses. Itu sangat berat karena barang bukti juga sangat berat. Kamu ingin segera selesaikan semuanya, bongkar. Sekali lagi saya bilang bongkar. Bongkar semuanya. Henny Sagara pun mengingatkan dan menyampaikan pesan menohok dan pedas kepada Dr. Oki. Henny Sagara pun meminta dan mendorong Dr. Oki agar berani membongkar siapa sebenarnya sosok dibalik diduga buzzer-buzzer kejam. Hingga menyeruaknya prahara seputar mafia skincare di jagat kecantikan ini bisa terjadi. Henny Sagara mengingatkan bahwa antara dirinya dengan Dr. Oki sudah 7 tahun berkenalan dan bahkan bekerja sama sebagai pengusaha skincare. Maka ia berharap agar Dr. Oki segera membongkar siapa sebenarnya yang menjadi mafia skincare sesungguhnya. Kamu tahu sifat saya seperti apa? Saya juga kaget kenapa bisa sampai di titik ini. Betul-betul ya inilah sudah takdir, tapi saya tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan keadilan. Dan pesan saya tahu kamu, kamu tahu saya. Tuh, tolong, saya tahu kamu, kita 7 tahun berkenalan, bekerja sama. Kamu tahu saya tahu kamu, bongkar ini semuanya, bongkar. Kamu sudah capek kan? Tapi karena saya betul-betul menyaksikan seperti apa dengan mata kepala saya kezoliman yang terjadi pada saya, pada suami saya, perusahaan saya, anak-anak saya juga ikut korban. Kenapa kamu posting rumah saya seperti itu, menggiring opini seperti itu, menangis anak-anak saya. Apalagi sekarang tahu ada transferan ternyata ke buzzer. Sudahlah bongkar semuanya. Tapi kuasa Allah. Makanya segera akhiri ini Oki, segera bongkar semuanya. Ingat, sekuat apapun mereka tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Itu. Daripada kamu yang babak belur, lebih baik kamu segera bongkar siapa ini di belakang kamu. Karena saya tahu kamu tidak mungkin sejahat ini kalau tanpa ada dorongan dari orang lain. Itu. Kita sudah 7 tahun berkenalan. Itu, 7 tahun kerjasama, bongkar. Karena mereka juga yang menghancurkan usaha kamu. Itu sih pesan saya. Berdasarkan tadi yang disampaikan oleh jaksa, memang betul disampaikan oleh jaksa, ada transferan 20 juta dari Oki Pratama kepada terdakwa. Kami ingatkan bahwasanya kami tidak pernah menyampaikan bahwasanya apakah dia orang yang menyuruh melakukan dan segala macamnya. Ingat itu ya. Tapi nanti akan tampak pada pengembangan penyidikannya seperti apa, hasil ekstraksi data seperti apa, percakapannya seperti apa. Jadi kalau mau bersembunyi ataupun menyembunyikan kebenaran itu juga haknya, tapi ingat Kepolisian Negara Republik Indonesia itu juga sudah maju dan canggih. Di hadapan majelis hakim dalam persidangan sebelumnya, Henny Sagara sembari menangis pun mengungkapkan isi hatinya yang selama ini ia tahan untuk diungkapkan. Bahwa selain ia merasa yakin bahwa kedua terdakwa diduga buzzer yang diadili adalah orang baik, namun Henny Sagara menyingkap dugaan berdasarkan data yang ia ketahui bahwa kedua terdakwa diduga buzzer tersebut sebenarnya hanyalah orang suruhan. Henny Sagara secara gamblang di hadapan majelis hakim mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui siapa yang menyuruh kedua terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang diduga telah mencemarkan nama baik dirinya. Namun ketika itu, ia masih berusaha merahasiakannya. Henny Sagara hanya memohon kepada jaksa dan majelis hakim agar diperiksa pula asal-usul aliran dana yang mengalir ke rekening kedua terdakwa tersebut. Lantaran sepengetahuannya, memang ada aliran dana tersebut dari seseorang. Namun usai Henny Sagara menyampaikan permohonan tersebut di muka majelis hakim, tiba-tiba pengacara kedua terdakwa pun mengungkapkan keberatannya. Sebenarnya yang mulia dari hati lubuk saya dalam, mereka sebenarnya orang baik. Mereka disuruh yang mulia, saya tahu siapa yang menyuruhnya. Saya mohon diperiksa aliran dana terhadap
Muslim. Jujur dari hati saya paling dalam, saya tidak mau sampai memenjarakan orang. Apalagi saya tidak mengenal Ferry dan Restu. Pada waktu itu saya mau pergi haji. Saya ingat, ya Allah, ada orang yang mungkin sedang menderita karena laporan polisi saya. Saya mendatangi, saya ingin bertemu dengan ibunya, tapi saya tidak diizinkan. Dan saya diarahkan bertemu dengan kakaknya. Mereka menyambut baik saya sampaikan, lalu saya juga meminta maaf akan yang terjadi karena saya tidak mengenal mereka yang mulia. Mereka hanya disuruh oleh orang yang sirik begitu terhadap perusahaan saya. Hanya itu yang mulia. Sebelum pergi haji saya melakukan itu. Ada dasarnya, bukan untuk saya mempengaruhi mereka apa tidak. Jadi yang mulia, saya mohon tidak bisa memberita acara persidangan ini bahwa saya ingin ini dikembangkan ke penyidikan. Ini ada yang menyuruh yang mulia. Kalau diperiksa rekening kedua terdakwa itu pasti ada yang menyuruh yang mulia. Saya tidak mengenal mereka yang mulia. Ketika saya mendatangi keluarga mereka berkata anak-anak yang baik yang mulia. Lagi Bu, sampaikan. Itu saya dikembangkan ke penyidikan, bahwa siapa saja yang transfer ke rekening kedua terdakwa dijadikan saksi. Kita mau saja bahas konten pencemaran nama. Kedua saksi dibawa menjadi saksi yang transfer ke rekening kedua terdakwa karena ada hubungannya. Karena ini sudah ada bukti-bukti di pelaporan saya di Polda Jabar, di Polda Metro Jaya sudah ada. Dan saya ingin di sini benar-benar terang-benerang, tegak lurus atas nama keadilan saya mohon karena ini sangat merugikan. Ini ada hubungannya yang mulia, saya yakin. Dan di kepolisian yang lain sudah ada buktinya yang mulia. Ya, baik, nanti kita juga sampaikan ke dia. Tim Intens Investigasi telah berusaha meminta klarifikasi dari Dr. Oki terkait dugaan adanya aliran dana dari rekeningnya kepada buzzer-buzzer yang kini menjadi terdakwa dan kini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat atas laporan polisi dari Heni Sagara, namun belum berhasil. Akan tetapi dalam wawancara sebelumnya dengan Dr. Oki ketika ditemui di Polda Jawa Barat pada tanggal 24 April 2026 lalu, Dr. Oki yang ketika itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang berbeda, mengatakan terserah jika dirinya digiring-giring dan dihubung-hubungkan dengan diduga buzzer-buzzer tersebut. Ia menegaskan bahwa silahkan dibuktikan kalau memang ada bukti transfer dari rekeningnya kepada diduga buzzer-buzzer tersebut dan apa tujuan transfer tersebut. Dr. Oki juga mengaku bahwa dirinya tidak kenal dengan diduga kedua buzzer yang kini telah menjadi terdakwa tersebut. Nggak apa-apa kan Ibu Heni orangnya baik ya, orang hebat, orang yang punya segalanya. Saya orang biasa saja kayak gitu. Jadi ya biarkan saja Bu Heni mau seperti apa. Saya nggak mau ambil pusing seperti itu ya kayak itu. Kalau saya terseret ya nggak apa-apa, dijalanin itu aja. Bu Heni mau sampai sekarang orang baik, orang hebat, orang sukses. Hubungannya gimana dok? Sebenarnya komunikasinya gitu? Tidak mau berkomentar. Oke ya. Dituding ada hubungan dengan buzzer tersebut gimana? Ya udah diangin aja. Dari kalian udah tahu hampir 2 tahun ini saya digiring ayu terserah. Yang penting orang lain itu saya anggap orang baik, orang sukses, orang hebat. Udah. Ada bukti transfer katanya kepada buzzer tersebut gimana? Mana coba? Biarkan saja. Kalau seandainya bukti transfer lain-lain kayak gitu silahkan dibuktikan saja. Kayak itu buat apa transfernya, buat apapun itu kayak gitu silahkan. Ya, mengenal dengan tersangka tersebut, mengenal nggak?